Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Triwibowo Ilmu yang akan berbagi informasi seputar dunia pendidikan. Dan pada kesempatan video kali ini, saya menghadirkan salah satu murid saya yang tentu saja berprestasi, yang kita akan berbincang-bincang dalam segmen podcast kali ini. Tapi sebelum kita lanjut di perbincangan hari ini, saya ingin mengingatkan untuk teman-teman yang mungkin baru gabung di channel ini, jangan lupa awali tontonan video ini dengan cara klik subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi biar teman-teman menjadi orang pertama yang tahu jika saya mengupload video terbaru di channel ini. Rehan Abinaya Saputra, betul ya? Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke. Rehan, ini panggilannya adalah Rehan. Rehan ini adalah salah satu murid saya di kelas 9 yang menurut saya punya segudang prestasi. Selain aktif di kegiatan organisasi gitu ya, tapi Rehan juga peduli terhadap kegiatan pembelajaran gitu ya. Dan sekedar informasi bahwa Rehan ini adalah ketua Dewan Galang tahun 2022-2023. Itu angkatan keberapaan? Angkatan ke-7, Pak. Angkatan ke-7. Dia adalah ketuanya. Sekarang sudah menjadi seorang domisioner atau senior gitu ya. Selain itu, Rehan ini juga aktif dalam kegiatan bela diri. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang bagaimana bisa dia mengimbangkan antara kegiatan satu dengan kegiatan yang lainnya. Oke, Han. Ya. Gimana waktu itu? Kenapa bisa menjadi seorang ketua Dewan Galang? Itu, Pak. Yang pertama itu saya ingin, kalau kan di masa SMP kan hanya 3 tahun. Oke. Kalau nggak dimanfaatkan dengan baik itu rasanya kalau nanti sudah naik SMA nyesel banget, Pak. Jadi saya milih organisasi. Oke. Yang saya pilih organisasinya Dewan Kerja Penggalang. Oke. Yang awal pertama itu agak ragu. Karena soalnya kan nabrak sama kegiatan yang saya ikuti di luar sekolahan. Terus dengan support orang tua diyakinkan, akhirnya saya daftar juga dan mengusulkan jadi ketua. Jadi itu usul ya? Iya. Bukan kamu dicalonkan teman-teman atau dijerumuskan teman-teman. Biasanya kalau jadi ketua itu kalau nggak dari hati sendiri itu biasanya dijerumuskan gitu kan. Berarti itu dari keinginan sendiri? Iya, usul. Oke, karena merasa pengen memanfaatkan masa SMP gitu ya, bukan karena pengen terlihat keren gitu ya? Enggak. Oke. Kemudian proses untuk menjadi seorang ketua itu bagaimana? Melalui voting atau mungkin rekomendasi dari senior atau bagaimana? Voting langsung, Pak. Voting langsung dari anggota Dewan Kerja Galang. Langsung di voting, alhamdulillahnya teman-teman setuju dan mempercayai saya sebagai ketuanya. Oke. Ini suaranya habis karena teriak-teriak atau kebanyakan es ya? Waktu itu ada lawannya nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Jadi siapa yang mengajukan, kemudian teman-teman setuju atau tidak, dan mungkin teman-teman juga melihat sisi kepemimpinan dari Rehan. Akhirnya teman-teman setuju Rehan menjadi ketua Dewan Kerja Penggalang. Dan akhirnya sudah purna juga. Gimana proses selama menjadi seorang ketua Dewan Kerja Galang itu? Apa yang didapatkan atau apa yang dirasa sih, Han? Dapat itu, Pak, pengalamannya luar biasa. Dan kalau kita menyelesaikan masalah itu kan dapat pengalamannya, belajarnya tuh nggak harus masalah ini harus bisa diselesaikan dengan cara ini emosi itu enggak, Pak. Jadi kita rundingan sama teman-teman, kita bicara baik-baik, akhirnya masalah itu ada jalannya sendiri. Pernah nggak sampai benar-benar konflik, sampai bertengkar atau gimana, kacau gitu? Sering, Pak. Bahkan sampai ada di suatu organisasi itu ada organisasi lain, maksudnya kelompok di dalam kelompok. Jadi misalnya organisasi saya itu di dalamnya juga ada kelompok lagi. Jadi circle dalam circle gitu ya. Bukan ikan dalam kolam, tapi circle dalam circle. Dan itu memang menghambat ya, Han ya? Bisa merusak, Pak, itu. Bisa sampai merusak. Sepakat sih saya. Memang karena di dalamnya udah nggak satu tujuan nih. Ini punya tujuan satu, ini punya tujuan yang lain. Akhirnya bentrok, konflik. Betul. Nah, dalam situasi yang seperti itu, Han, apa yang kamu lakukan? Berusaha untuk, kan setiap kubu mesti kan ada itunya, Pak, ada
kayak pemimpinnya. Ya, pemimpinnya. Oke. Saya mencoba untuk menggabungkan antara pemimpin satu dan ini saya jadikan sepemikiran. Oke. Dan akhirnya ya alhamdulillah sekarang belum selesai tuntas tapi alhamdulillah berkurang gitu ya. Berkurang ya. Memang harus ada apa ya prosesnya, nggak bisa langsung kamu nggak boleh bikin kelompok sendiri, nggak bisa seperti itu ya. Enaknya apa sih yang jadi ketua Dewan Kerja Galang selain bisa ganti-ganti cewek? Itu Pak, maksudnya ya nggak sombong punya nama di sekolah. Oke. Terus seleb ya, jadi seleb di sekolah ya. Oke, terus ada yang juga yang menghargai juga Pak. Kalau dari guru-gurunya mungkin ada perbedaan perlakuan nggak? Iya, pasti ada. Gimana contohnya? Contohnya kalau ada apa, kalau upacara gitu sering ditunjuk dan kegiatan-kegiatan sering diikutkan. Oke, tapi bener sih emang Rehan ini kalau udah jadi pemimpin upacara atau pemimpin apel itu suaranya keras banget gitu kan. Nggak salah nih teman-teman. Kemarin nih waktu Jambore daerah Jawa Timur 2023 yang kebetulan tuan rumahnya adalah Tuban sendiri. Nah, Rehan ini menjadi delegasi untuk ikut dalam kegiatan Jambore tersebut. Bener Rehan ya? Betul, Pak. Ini yang didapat? Iya, sama ada tiskanya belum dipasang. Oke. Ini apa nih? Ini namanya apa nih? Bed kontingen dari Tuban sendiri. Berarti khusus Tuban? Iya. Kalau yang lain mungkin berbeda? Ya, Sidoarjo beda. Oke. Terus? Ini bed Pinro atau ketua regu. Jadi Rehan di sana jadi ketua regu juga? Iya, di Pinro. Oh iya? Iya. Oke, keren sih. Gimana prosesnya? Kenapa bisa sampai ke sana itu gimana prosesnya? Awalnya di sekolah itu kan yang mau ikut banyak Pak. Oke, banyak ya? Yang Jatirogo kan untuk kecamatan Jatirogo ditunjuknya regu cowok. Jadi masih banyak yang elan. Saya mengajukan diri Pak. Oke. Alhamdulillahnya langsung di respect sama pembina, langsung di keluaran ditunjuk langsung Pak. Ada seleksinya nggak? Jatirogo alhamdulillah nggak ada, tapi ada bimbingannya sendiri Pak. Oke, ada apa ya, semacam karantina mungkin ya, mempersiapkan sebelum berangkat gitu. Seru nggak di sana? Seru banget Pak. Seru banget. Ya, bahkan sampai sekarang masih kok seminggu itu rasanya sebentar banget. Iya, masih sering kepikiran gitu ya. Oke, saya juga pernah merasakan kayak gitu sih. Habis kegiatan yang seru, yang berkesan itu biasanya sampai di rumah itu kayak kangen. Alah, aku ini kemarin jam 6 gini aku di sana sedang ini gitu. Gagal lah istilahnya. Iya, gagal move on. Tapi emang fakta sih itu, fakta banget. Dan saya juga pernah dulu mengalami waktu kembali dari tugas di Gorontalo 1 tahun, kembali ke rumah itu rasanya kayak masih terbayang-bayang, bahkan itu berbulan-bulan gitu. Terbayang-bayangnya berbulan-bulan. Adaptasi lagi. Iya, wajar banget kalau Rehan merasa kurang kegiatan itu karena emang seru banget saya lihat kemarin. Terus di sana apa yang bikin senang-senang gitu? Yang bikin seru apa? Yang pertama dapat teman banyak Pak. Oke. Terus ketemu pemimpinnya Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Bukoviva. Oke. Terus ketemu Bupati Tuban juga, banyak kenalan. Jadi kita dapat pengalaman dan bahasa di sana itu juga beda-beda Pak. Betul. Daerah ini. Jadi kita sama belajar gitu. Meskipun sama-sama Jawa Timur, tapi logatnya beda-beda. Kayak Madura, ada Tuban juga. Banyuwangi mungkin. Iya, Banyuwangi ada Pak. Serangkaian kegiatannya apa aja Han di sana? Itu kegiatannya jadi dibuat pos-pos Kak. Kita mandiri jadinya. Kita harus nyari ini. Jadi kita dikasih buku, disuruh nyari stempel. Jadi sebanyak-banyaknya kita bisa ikut kegiatan, ya kita ikuti Pak. Itu ya. Saya lihat kemarin ada yang sampai ke pendopo juga. Oh itu Galang. Jadi kita mengelilingi Tuban untuk melihat wisata-wisatanya. Wow, naik apa? Naik bis Pak. Naik bis ya. Terus Rehan kebagian wisata kemana? Ya itu saya kebagian itu. Oh. Di hari Rabu mungkin. Di hari Rabu. Wow, seru sih. Rabu Kamis mungkin. Ada temen yang ini nggak, yang teman baru tapi kayak deket banget gitu? Banyak Pak, mungkin hampir semuanya gitu. Oh, oke. Maksudnya gampang kita berteman. Gampang akrab gitu ya? Iya, gampang akrab. Sampai tukar-tukar nomor gitu nggak? Iya, sampai tukar Instagram juga.
masih komunikasi sampai sekarang? Masih, bahkan ada grup yang namanya Purna Jamburi itu seluruh peserta. Ya. Tapi dari sekian banyak itu yang benar-benar deket banget siapa? Dari mana? Ada dari Tuban sendiri. Dari Tuban sendiri. Dari Kecamatan Banjar, Pak. Namanya Pak Ul. Kalau dari luar Tuban? Dari luar Tuban ada namanya Rega dari Ponorogo. Ponorogo. Iya, Ponorogo. Ponorogo ya, akrab ya? Akrab banget Pak itu. Oke. Kalau ceweknya? Ada tapi ya nggak seakrab itu Pak. Oh, nggak ada yang. Ya saling sapa doang. Saling sapa aja karena Rehan punya cewek gitu. Nah, oh ya teman-teman. Hebatnya lagi nih, selain aktif di kegiatan pramuka, Rehan ini juga ikut aktif bahkan bisa dibilang aktif dalam karate. Bener ya, Han ya? Iya, betul Pak. Dan ini prestasinya udah banyak banget. Kenapa karate sih, Han? Soalnya pengen cari yang beda Pak. Dulu itu saya waktu kelas 3, kelas 2-an ingin banget kok. Kan dulu anak kecil namanya pengen kegiatan terus. Iya, betul. Saudara saya ada yang nyaranin ini ikut karate aja. Terus saya masuk, alhamdulillah kok cocok banget di sana. Jadi tambah pengalaman. Oke. Dan kerennya lagi nih, Rehan itu udah menorehkan banyak banget kejuaraan, banyak banget prestasi gitu ya. Cobaan, udah prestasi kemana aja nih? Di tingkat kecamatan pertama sudah pernah. Kecamatan udah pernah ya, juara 1 ya. Kabupaten pernah. Kabupaten juara 2, juara 3. Juara 2, juara 3 pernah. Provinsi juara 1 pernah. Provinsi juara 1 pernah. Iya. Itu yang tertinggi ya? Iya, provinsi. Ini apa impian Rehan terkait dengan karate? Sebenarnya ingin melanjutkan, maksudnya ingin terjerumus ke jadi atletnya Provinsi Jawa Timur. Tapi usahanya itu Rehan harus memperbaiki diri dulu. Oke, harus usaha lebih keras lagi ya, karena mungkin semakin tinggi keinginan seseorang itu ya usahanya harus semakin besar, dan semakin tinggi posisi seseorang terpaannya juga semakin besar. Cobaannya juga semakin besar, dan mungkin itu yang dirasakan oleh Rehan gitu ya. Ganggu ya. Oke, lanjut ya. Oke, Han, dari Rehan sendiri nih, pasti menjadi siswa itu nggak gampang ya, Han? Iya, nggak gampang, pasti banyak kendala, banyak cobaan, banyak godaan. Apa yang ingin Rehan pesankan untuk teman-teman di luar sana yang seumuran Rehan nih? Berubah menjadi lebih baik, Pak. Kan soalnya sudah nggak saatnya kita sifatnya kayak anak-anak, sudah nggak kelas 7, kelas 8 lagi, maksudnya sudah kelas 9 jadi yang tertua di SMP ini. Jadi nyontohkan adik-adiknya yang baik, berubah jadi baik. Oke. Dan pastinya itu juga bukan sesuatu yang mudah ya, tapi susah, tapi kita yakin bahwa teman-teman kalau memang ingin berubah pasti bisa dengan usaha yang matang, dengan kekuatan dan dukungan dari orang-orang sekitar akan bisa memudahkan teman-teman untuk berubah yang lebih baik. Seperti Rehan, dan tentunya kehidupan Rehan juga nggak selalu putih ya kan, pasti ada hitamnya, ada merahnya dan sebagainya. Tapi yang terpenting adalah Rehan itu berusaha untuk lebih baik lagi. Dan saya yakin melalui video ini teman-teman di luar sana pasti juga akan terinspirasi nih, akan tergugah semangatnya untuk bisa berprestasi seperti Rehan atau bahkan melebihi apa yang telah dilalui Rehan. Terima kasih Han sudah datang hari ini. Ya, oke teman-teman, mungkin obrolan kita cukup sampai di sini aja. Semoga apa yang udah kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah sana ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Oh ya, sekali lagi jangan lupa teman-teman, sebelum mengakhiri tonton video ini jangan lupa klik tombol like-nya dan subscribe dan kasih komentar di kolom komentar ya, biar kita semakin semangat untuk bikin konten baru. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.